pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Dari kelompok anggrek Delisa sakit dari kemarin ya. Doakan sama-sama semoga Delisa cepat sembuh dan kembali belajar bersama-sama kita. Amin. Seperti biasa nanti di akhir bulan kelompok mana yang mendapatkan absen terbaik itu yang akan mendapatkan hadiah kecil dari ibu ya. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya ya, kita dengarkan dulu lagu wajib nasional ya. Perhatikan ya layarnya dan diharapkan semua berdiri. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 ya. Silakan perhatikan lagi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dengan mengamati video pembelajaran tentang sifat komutatif penjumlahan, kalian mampu mengidentifikasi sifat komutatif pada penjumlahan bilangan cacah dengan tepat. Kedua, melalui bimbingan guru, kalian mampu menyimpulkan makna sifat komutatif pada penjumlahan bilangan cacah dengan tepat. Ketiga, dengan berdiskusi kelompok, kalian mampu menggali penyelesaian masalah menggunakan sifat komutatif pada penjumlahan bilangan cacah dengan tepat. Keempat, setelah bertanya jawab dengan guru, kalian mampu menganalisis soal cerita yang melibatkan sifat komutatif pada penjumlahan bilangan cacah untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Kelima, dengan bimbingan guru, kalian mampu membuktikan penyelesaian masalah sehari-hari yang melibatkan penggunaan sifat komutatif pada penjumlahan bilangan cacah dengan tepat. Keenam, dengan bimbingan guru, kalian mampu menggambarkan garis, titik, bidang, bentuk, dan warna menjadi sebuah karya dekoratif dengan tepat. Ketujuh, melalui bimbingan guru, kalian mampu menciptakan sebuah karya dekoratif. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar sama-sama terakhir apa? Pembagian itu ada namanya bilangan, betul? Nah, bilangan itu dimulai dari
berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5. dan seterusnya. Nah, bilangan yang kemarin dalam soal pembagian itu, pada materi pembagian itu adalah bilangan yang dimulai dari bilangan asli, yaitu bilangan dimulai dari 1. Nah, sekarang bagaimana bilangan-bilangan yang sudah kita pelajari hari ini akan ditambah lagi ilmu kita, yaitu dengan bilangan cacat. Nah, untuk mengetahui hal itu, silakan kalian simak video pembelajaran yang ada di depan ya. Anak-anak, tentunya tiap hari kita selalu dikelilingi oleh benda-benda yang berisi angka. Perhatikan benda tersebut. Ini adalah sebuah jam dinding yang berisi angka-angka. Sedangkan ini adalah sebuah kalender yang berisi angka 1 sampai dengan 31. Hingga para pedagang di pasar pun mengenai angka-angka atau bilangan untuk menghitung uang dan jumlah barang yang akan dijual. Sekarang, marilah kita berlatih bersama-sama. Perhatikan gambar tersebut. Ada berapa banyak kue donat di atas piring? Baik, jumlah kue donat di atas piring ada 4 buah. Sekarang, ada berapa buku di atas meja? 1. Benar. Banyaknya buku di atas meja adalah 1. Berikutnya, berapa sendok dan gelas berisi susu yang ada di atas meja? 1. Baik. Banyaknya sendok di atas meja adalah 1. Dan banyaknya gelas berisi susu di atas meja adalah 1. Sekarang kita akan mempelajari bilangan cacat 0 sampai 20. Sekarang, marilah kita sama-sama menghitung. 0, 1, 2, 3, Cukup mudah sekali kan untuk mengetahui. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bilangan cacat itu dimulai dari berapa? 0 atau 0. Kalau kemarin kita belajar dari mulai bilangan asli. Mulainya dari apa? 1. Sudah bisa dibedakan mana bilangan cacat, mana bilangan asli, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih banyak lagi tentang bilangan cacat, ya. Nah, yaitu pertama kita akan tentang sifat operasi hitung, ya. Dari barusan yang sudah ditayangkan di video, nah, ciri bilangan cacat itu pertama adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Tidak negatif, tidak minus, ya, tidak minus, tidak negatif. Kedua, ciri yang kedua adalah himpunan bilangan asli yang ditambah 0. Kalau bilangan asli kan dari 1, kalau bilangan cacat tinggal ditambah 0, ya, itu. Yang ketiga, ciri bilangan cacat itu adalah selalu tidak akan bertanda negatif. Nah, gimana Bu kalau tidak bertanda negatif itu? Kalau biasanya kan kalian ini ya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
bilangannya, tidak ada negatifnya. Kalau bilangan yang negatif itu ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, bilangan caca itu tidak ada ininya. Ininya tidak ada. Semua positif. Paham sampai sini? Ya, dan simbol bilangan caca itu adalah C. Simbolnya adalah C. Ya. Selanjutnya, nah, kita akan beralih kepada sifat operasi hitung bilangan caca. Nah, dalam bilangan caca itu kan ada sifat operasi hitung. Pertama yaitu yang kita pelajari hari ini adalah sifat komutatif atau pertukaran. Komutatif adalah sifat operasi hitung yang dipakai untuk menukarkan letak dua bilangan supaya nilai yang dihasilkan sama. Ini rumusnya. Apa ini? Keterangannya A dan B adalah dua bilangan yang akan dioperasikan. Dioperasikan itu ya akan dihitung. Karena ini pada penjumlahan berarti dihitungnya dengan cara dijumlahkan atau ditambahkan atau digabungkan. Ya, C adalah hasil dari operasi hitung. Hasilnya kalau C, hasil dari mana? Dari A ditambah B, ya, atau B ditambah A. Catatannya, sifat komutatif di dalam operasi hitung mempunyai ketentuan. Apa ketentuannya? Walaupun bilangan yang dihitung mempunyai letak saling tertukar, maka dari itu hasil yang didapatkan akan tetap sama. Nah, sebentar. Ibu sekarang punya sebuah benda. Kenapa ini? Daun. Ini daun kering, ya? Ya. Nah, daun kering. Berapa daunnya? 2. Perhatikan. Apakah panjangnya sama? Tidak. Yang satu? Ada. Satu? Pendek. Siapa yang mau mengukur ke depan? Cum. Oh, boleh salah. Salah ke depan. Karim. Oh, mau juga. Silakan. Bisa mengukur panjang daun ini? Boleh. Bagus. Ini penggarisnya salah. Oke. Dilihat ke temannya mengukurnya. Dimulai dari angka berapa? Dari 0 ya. Coba. Dah ketemu? Siapa yang sudah ketemu hasilnya? Oh, salah dulu. Berapa? Tulis di situ, di papan tulis. Ya. Daun yang diukur sawah ada 15. Yang diukur sama Karim ada 18. Nah, sekarang oke. Nah, ini daun yang diukur sawah ini ya. Daun sawah ini. Ini daun kayu yang diukur kayu maksudnya ya. Nah. Daun yang diukur sawah 15 cm. Daun kayu yang diukur kayu adalah 18 cm. Oke, terima kasih ya sawah. Tangan buat sawah dan dari sini siapa yang mau ke depan menukarkan jumlah panjang daun panjang dan jumlah panjang daun pendek? Siapa yang mau ke depan? Cum. Oke, boleh. Nabila. Silakan Nabila. Ya, yang daun sawah berapa tadi? 15. Angka besar baru angkanya. Oke. Nah, yang daun kayu berapa? 18. Oke, sama dengan. Coba. Bagaimana ditukarkannya? Tambah 15. Oke. Siapa yang mau membantu
ini sebelum ke selanjutnya. Nah, dari gambar tadi yang video pembelajaran kan ada gambar apa saja tadi yang kita berikan? Gambar apa? Bola. Ternyata ada berapa? Ada gambar apa lagi? Apa lagi? Buku. Pintar. Ada berapa buku? Terus? Kelas. Ada berapa kelas? Nah, itu yang gambar-gambar barusan itu termasuk salah satu gambar karya dekoratif. Nah, sekarang apa itu karya dekoratif? Kita akan tahu di sini. Nah, gambar dekoratif merupakan gambar yang dibubuhkan pada suatu benda bertujuan untuk menghias dan menambah nilai estetik. Jadi gini, kalian kalau punya gambar polos dulu, lalu kalian beri warna, beri garis-garis. Ya gambarnya biasa polos, misalnya kotak begini, begini saja misalnya. Nih. Maka kalian akan membuat garis-garis, misalnya mau menggambar apa misalnya, gambar pemandangan, ini garis, ini garis. Ini namanya menggambar sebuah gambar dekoratif. Nah, ini membubuhkan, menambahkan pada sebuah gambar. Itu disebut gambar dekoratif. Nah, dekoratif pun dikatakan sebagai suatu seni menggambar yang bertujuan untuk mengolah permukaan dari suatu benda agar menjadi lebih indah. Kalau diberi warna akan menjadi lebih indah. Ya. Selanjutnya, ini ada contoh-contoh gambar dekoratif. Nah, perhatikan ini gambar apa? Bunga. Bunga termasuk salah satu contoh gambar dekoratif dengan ragam hias tumbuhan. Kalau bunga termasuk tumbuhan. Ya. Nah, sekarang perhatikan lagi contoh yang lain. Nah, ini gambar apa? Ikan merupakan salah satu contoh gambar dekoratif dengan ragam hias. Kalau tadi bunga itu adalah contoh ragam hias tumbuhan, kalau ikan merupakan contoh ragam hias hewan. Apa sih Bu unsur karya dekoratif itu? Dalam sebuah karya dekoratif itu terdiri dari beberapa unsur. Pertama adalah adanya titik. Titik segitu aja. Nah, itu merupakan salah satu contoh unsur karya dekoratif. Titik merupakan salah satu unsur karya dekoratif yang sangat kecil dan paling sederhana. Nah, sampai situ karena kalian sudah dibuat kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini silakan dibaca baik-baik petunjuknya. Ya, ada di situ petunjuknya harus diapain dan dikerjakan secara kelompok. Siapa yang kebagian menulis, siapa yang kebagian mencari informasi dari sumber lain. Nanti salah satu dari kelompoknya akan mencari sumber lain ya. Nah, siapa yang bertugas menunjukkan jawabannya kesimpulannya berdasarkan hasil musyawarah ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Oke, semua sudah selesai? Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil dari kerjasama melalui pengerjaan LKPD. Siapa?
dengan jumlah benda yang berbeda. Jika Andi memiliki 2 buah permen dan 3 buah coklat, berapa jumlah benda tersebut jika digabungkan? Penghitungan pertama dimulai dengan menghitung benda yang ada dan yang tidak ada. Ini yang tabelnya ya, silakan. Ini gambarnya gambar apa? Yang pertama gambar apa? Coklat. Coklatnya ada berapa yang pertama? Ada 2. Yang bawah? 3. Apa yang digunakan pada Motif apa yang digunakan pada batik? Motif? Geometri. Ya, apa saja yang ada pada gambar batik? Unsur geometri apa saja? Ada titik, ada garis, ada bentuk. Jika 2 bilangan ditukarkan, hasilnya akan sama. Oke, tepuk tangan buat Aulia. Terima kasih. Sekarang dari kelompok Matahari, Ali. Perkenalkan, nama saya Isadi dari kelompok Matahari. Saya akan mempresentasikan LKPD dari kelompok saya. Dalam dua ditambah 3 ditukarkan sama dengan 3 ditambah 2, maka hasilnya sama dengan 5. 4 ditambah 5 bila ditukarkan menjadi 5 ditambah 4, maka hasilnya sama dengan 9. 6 ditambah 5 bila ditukarkan menjadi 5 ditambah 6, hasilnya sama dengan 11. 3 ditambah 4 bila ditukarkan menjadi 4 ditambah 3, hasilnya sama dengan 7. 3 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3, maka hasilnya sama dengan 4. Coba bacakan kesimpulannya. Bacakan yang lain. 2 bilangan saja jika ditukarkan tempatnya hasilnya sama. Iya. Kesimpulan dari kelompok Matahari yaitu bilangan caca jika ditukarkan tempatnya hasilnya sama. Sama tidak dengan kelompok lain? Sama. Sama. Beda sedikit ya kata-katanya aja tapi intinya sama. Oke, terima kasih Alif. Nah, dari situ. Nah, selama mengerjakan LKPD apakah kalian mengalami kesulitan? Ya. Mudah? Udah. Sekarang sudah mengerti ya bagaimana cara operasi hitung pada bilangan caca ada penjumlahan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti ibu anak kalian sudah mengerti semua. Benar? Nanti kalau dikasih soal evaluasi berarti harus sudah bisa menjawab semua. Siap? Halo. Pagi. Siang. Malam. Belum
menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, sudah selesai semua? Sudah kelompok kreatif. Oke, halo. Alhamdulillah ya, kalian sudah melaksanakan semua pembelajaran dari tahap awal sampai akhir ya. Nah, kita sama-sama buat kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa ya tentang pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Kita ulangi lagi. Kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini adalah jika bilangan cacat disukakan, hasilnya bilangan cacatnya ada berapa? Dua. Kalau satu nggak bisa ditukarkan ya. Jadi sekali lagi kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini adalah jika dua buah bilangan cacat ditukarkan tempatnya, maka hasilnya akan sama. Nah, hari ini kalian sedang mengerjakan soal evaluasi. Nanti ibu periksa hasilnya bagaimana. Jika nanti ada yang nilainya di bawah KKM, nilainya kecil, maka akan dilakukan tes ulang ya di remedial. Tapi jika ada yang nilainya di atas KKM, ibu juga akan memberikan soal untuk menambah wawasan kalian lagi. Itu ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Gimana? Sudah paham semua? Sudah. Gimana belajar hari ini? Senang? Senang. Ya, karena kita mau menjelang istirahat, sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama karena telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, kita sama-sama mengucapkan Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu.